Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pemirsa TVRI Bengkulu. Jumpa lagi kesempatan sore hari ini dalam dialog publik untuk edisi Jumat 29 Januari 2021. Line phone seperti biasa dalam kebersamaan kita 60 menit ke depan akan kami buka bagi Anda ingin berinteraksi secara langsung dengan narasumber kita di studio yang tentu saja berkompetensi dengan tema yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini. Dan untuk tema hari ini kita membahas tentang hak ASN saat pensiun. Sekali lagi nanti Anda bisa bergabung bersama kami di line interaktif kami di 0736211541 untuk bergabung dengan 3 narasumber yang sudah hadir di studio kami. Saya akan perkenalkan, yang pertama adalah Ibu Insinyur Diah Irianti MSI selaku Kepala BKD Provinsi Bengkulu. Selamat sore Ibu Diah. Sore. Sehat Ibu ya? Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat. Baik, hadir bersama beliau Bapak selaku Branch Manager PT Taspen Persero Kantor Cabang Bengkulu, Bapak Fani Yuda Widianto. Selamat sore Pak Fani. Selamat sore Mbak Elsie. Sehat Pak ya? Alhamdulillah sehat. Ngobrol sebentar sore ini bersama dengan Bu Diah dan rekan ya Pak ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, hadir juga Bapak Asep Slamet Riyadi selaku Asisten Manajer Layanan dan Pemasaran PT Taspen Persero Kantor Cabang Bengkulu. Selamat sore Pak Asep. Selamat sore Mbak Elsie. Baik, mohon informasinya hari ini terkait tentang hak ASN saat pensiun. Sekali lagi nanti Anda bisa bergabung pemirsa untuk berinteraksi secara langsung di 0736211541. Nah, berbicara tentang ASN, tenaga yang mengabdikan dirinya kepada negara, tentunya ini akan mendapatkan hak-haknya pada saat pensiun. Nah, gambarannya seperti apa di tahun ini, kemudian seberapa banyak sih rekan-rekan ASN ini akan pensiun di tahun ini, kita akan mendapatkan gambarannya dari Ibu Diah terlebih dahulu. Ibu Diah, boleh cerita dulu seperti apa kalau di wilayah pemerintahan daerah Provinsi Bengkulu terutama yang akan pensiun di tahun ini, volumenya berapa banyak sih Bu? Baik. Jadi untuk informasi awal ya, jumlah ASN Pemprov Bengkulu saat ini sebanyak 10.205. Itu terdiri dari perempuan laki-laki 4.700-an, kemudian perempuan itu sekitar 5.400-an ya. Selanjutnya untuk tahun 2021 jumlah ASN yang pensiun itu sebanyak 325. 325 ya, mayoritas guru. Ini terbagi di beberapa bulan apa yang paling banyak nih Bu? Terhitung ini merata ya, hampir ya. 325 untuk tahun 2021. Dibandingin tahun lalu ini lebih sedikit, tapi masih cukup dikit. banyak ya Bu ya? Ya, menurun dikit. Kalau tahun lalu di atas 400. Di atas 400. Ya. Jadi rata-rata antara 300 sampai 400 untuk 5 tahun terakhir ini. Oke. Nah, sebagai informasi kepada masyarakat barangkali adakah kategori atau jenis-jenis pensiun ini semuanya memang karena sudah masuki batas usia pensiun atau seperti apa Ibu Diah? Jadi khusus untuk yang 325 yang akan pensiun itu BUP. Jadi memang mencapai batas usia pensiun, yakni usia 58 tahun. Namun di dalam pelaksanaannya yang pasti setiap tahun yang kita tidak bisa pungkiri ada yang wafat, itu di luar itu, ada yang sakit begitu ya, dan itu memang ada kriteria sendiri. Seandainya memang tidak memungkinkan dia sakit bekerja seperti biasa, itu bisa mengajukan pensiun dini. Namun ada kriteria dari sisi usia, kemudian masa kerja. Oke, jadi itu beberapa kategori, tapi termasuk yang di 325 ini memang sudah masuki BUP, batas pensiun. usia pensiun 58 tahun. Oke, baik. Nah, terkait pengadaan CPNS di tahun sebelumnya kalau saya tidak salah ya, seperti itu, kuotanya ini memenuhi untuk kemungkinan teman-teman yang sudah pensiun ini untuk menutupi kuota tenaga kerja di OPD-nya barangkali seperti itu. Untuk 2018 kita rekrut waktu itu 300 lebih ya. 300 lebih. Kemudian 2019 itu yang cuma sedikit kita 36 dan itu pun pelaksanaannya tersendat karena ada COVID ini. Sehingga penyelesaian baru diselesaikan di tahun 2020. 2020 kita mengusulkan. Nah, untuk tahun 2021 kita mengusulkan 620 berapa gitu ya. 625 pokoknya tercover untuk menutupi ASN yang pensiun tadi. Yang pensiun tadi.
Oke, jadi sudah ada perencanaan ke depannya sehingga kemudian kinerja tetap berjalan dengan baik walaupun teman-teman banyak yang sudah purna tugas begitu ya di tahun 2021 ini. Cukup banyak 325 namun mudah-mudahan tidak mengurangi gitu ya kesempurnaan kemaksimalan sebuah perangkat daerah untuk bergerak menjalankan tugasnya. Oke, saya ke Pak Fani terkait kemudian tadi ini cukup banyak ya Pak ya yang akan pensiun di lingkungan pemerintah provinsi sendiri. Belum lagi yang mungkin lembaga vertikal di wilayah provinsi Bengkulu. Kemudian bagaimana apabila yang bersangkutan itu mengalami kecelakaan kerja, meninggal dunia di tempat atau gugur dalam tugas atau meninggal dalam tugas, istilahnya kalau di dalam peraturan per KBKI-nya adalah meninggal tewas gitu ya, artinya JKK tewas. Pada saat dia mendapatkan JKK tewas, maka yang bersangkutan juga mendapatkan santunan kematian. Santunan kematian, dapat uang duka tewas, kemudian dapat biaya pemakaman, bahkan sampai beasiswa bagi putra dan putrinya. Jadi inilah salah satu terobosan kami dari Taspen bahwa kami akan selalu memberikan manfaat tambahan bagi seluruh peserta kami. Dan apabila yang bersangkutan juga mengalami meninggal dunia pada saat aktif, tidak yang bukan akibat dari kecelakaan kerja, maka kami pun juga membayarkan hak klaimnya yaitu berupa jaminan kematian. Untuk hak jaminan kecelakaan kerja bahkan yang menyebabkan kematian tadi aktifnya sejak kapan sebagai ASN begitu? Secara otomatis sejak tahun 2015 maka seluruh peserta kami ASN ini mereka akan langsung mendapatkan karena iurannya pun sudah dari negara. Jadi pemerintah sudah memberikan iurannya, anggarannya. Kemudian nanti kami akan mengelola iuran jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian. Apabila yang bersangkutan ada peserta kami mengalami kecelakaan, maka kami langsung akan memberikan jaminan perlindungannya, baik itu sisi dari perawatan ataupun santunannya. Oke, baik. Barangkali ini menjadi sebuah wadah untuk menginformasikan kembali begitu. Betul. Ya aturan yang sudah berlaku sejak 6 tahun yang lalu ya, 2015, agar lebih mengenal. Dalam artinya barangkali kalau di lapangan memang pemanfaatan program tersebut masih kurang baik dari ASN. Saya nanya ke Pak Asep, silakan. Iya, untuk pemanfaatan kejadian ini juga kan memang tergantung kejadiannya. Iya, kalau untuk tadi kan kita jelaskan bahwa ada 2 program, jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian dengan karakteristik tersendiri. Untuk kecelakaan kerja sendiri apabila ada yang mengalami kecelakaan. Untuk kejadian JKK sendiri tentunya di Bengkulu sendiri sudah tersosialisasi juga dan ketika ada kejadian pun kami telah melakukan cover-an betul secara proaktif karena kan untuk penetapan itu sebagai kecelakaan kerja sendiri kami harus melakukan investigasi khusus gitu untuk menetapkan bahwa itu masuk dalam kategori kecelakaan kerja gitu. Terakhir itu kemarin persis baru kemarin kami ada laporan ada kejadian di Kepahyang pada saat yang bersangkutan mau dinas di Curup dari peserta iurannya, belum dari pemberi kerja. Dan kami harapkan yang seperti Bapak sampaikan tadi, mungkin peningkatan nilai pensiun itu kami harapkan juga bisa ada perubahan dengan sistem fully funded. Artinya bahwa dengan sistem fully funded ini ada iuran dari pemberi kerja yang bisa meningkatkan kesejahteraan para pensiunan nanti, khususnya para peserta aktif. Artinya yang mereka yang pada saat aktif ini ada peningkatan iuran wajib pegawai yang harus disetorkan ya. Namun pada saat mereka memasuki masa usia pensiun itu juga pengembalian manfaat yang diberikan kepada para pensiunan ini bisa jauh lebih besar dibandingkan dengan kondisi yang sekarang. Kalau skalanya barangkali gambarannya seperti apa? Nah, kalau untuk skalanya memang sampai saat ini masih belum bisa kami jelaskan karena kami juga masih menunggu undang-undangnya, rancang undang-undangnya masih digodok oleh Kementerian Keuangan, kemudian Kementerian Menpan, juga Kementerian Dalam Negeri. Jadi mungkin masih dalam proses yang kami harapkan. Banyak pertanyaan sekali yang seperti yang disampaikan Pak Andre, bahkan pada saat kami sosialisasi pun
di beberapa pemerintah daerah banyak menanyakan bagaimana Pak Fani kalau kami ini bisa mendapatkan gaji pensiunnya setiap bulan misalkan 200 juta, 300 juta gitu kan. Nah, ya itu memang kami nggak bisa menjawab pada saat sekarang ini karena memang sekarang baru iurannya dari peserta sendiri. Jadi belum ada iuran dari pemberi kerja. Oke. Untuk pertanyaan kedua, investasi melalui Taspen mungkin bisa dijawab oleh Pak Asep. Ya, silakan. Silakan. Pertanyaan yang kedua mungkin terkait dengan tadi ada sambungannya juga, yaitu bahwa kita Taspen juga sudah ada produk di mana bisa mentop up untuk tabungan hari tuanya. Tabungan hari tua. Ya, betul. Jadi mungkin Pak Andrea ataupun PNS di luar sana masih karena menunggu regulasi tadi ya untuk peningkatan nilai manfaat pensiunnya, mungkin kita bisa tingkatkan dulu dari nilai manfaat tabungan hari tuanya melalui top up tabungan hari tua dari Taspen. Nah, itu dengan ada produk di kami namanya Taspen Save ataupun Taspen Smart Save. Jadi iuran tambahan, semacam iuran tambahan sampai dengan yang bersangkutan masuk batas usia pensiun, nanti manfaatnya itu bisa dinikmati ketika yang bersangkutan masuk batas usia pensiun. Minimal untuk Taspen Save sendiri karena ini adalah iuran produk kumpulan, itu minimal Rp100.000 per orang. Untuk Taspen Smart Save sendiri kalau misalnya ini yang individu itu minimal Rp350.000. Nah, jadi betul. Jadi para PNS bisa mentop up nih tabungan hari tuanya untuk merencanakan kebutuhan finansial jangka panjang, itu bisa melalui produk tersebut. Teknisnya secara mandiri ya? Ya, secara mandiri bisa secara kolektif. Bisa secara kolektif, betul. Ataupun kolektif dengan produk Taspen Save itu. Oke. Untuk pertanyaan kedua tadi tentang perumahan ya bagi pensiunan. Nah, ini kebetulan sekali karena kebetulan Taspen Bengkulu sendiri ini adalah inisiator dari program untuk perumahan bagi ASN ataupun pensiunan. Termasuk salah satunya kemarin sudah kita launching seorang pensiunan yang ingin memiliki hunian, kami fasilitasi karena kami telah bekerja sama dengan beberapa mitra bayar yang memiliki produk KPR ataupun yang memiliki produk kredit multiguna seperti biasa, dan tentunya kami juga sedang menjalin kerjasama dengan developer-developer yang ada di Bengkulu. Kenapa kami ingin jajaki itu khususnya developer lokal? Karena biasanya mereka lebih banyak alternatifnya dan jumlah huniannya pun cukup banyak dan bervariasi. Nah, ini yang kami sedang jejaki, sedang akan bekerja sama dengan developer-developer di Bengkulu. Nah, untuk teknis iuran dan sebagainya, gambarannya seperti apa? Untuk iuran tidak ada iuran. Kalau untuk yang kepemilikan hunian ini murni ada pembiayaan biasanya. Pembiayaan melalui pihak ketiga, yaitu melalui mitra bayar tersebut. Adapun mungkin kalau tadi perumahannya adalah perumahan yang iuran dalam tanda kutip tabungan perumahan, nah itu beda lagi. Kalau itu tabungan perumahan ada badan tersendiri untuk pengelolaan tapera itu sendiri. Gitu. Oke, nanti mungkin kita bisa detailkan lagi. Tapi kita ke Bu Diah dulu. Ibu, ini tentang mengelola ya teman-teman yang akan pensiun, bahkan yang telah pensiun. Ada kendala tidak dari pemahaman, keterlambatan, kesiapan dari ASN akan pensiun sendiri untuk pengurus administratifnya begitu, sehingga kemudian pada saat pensiun tidak ada kendala-kendala. Apalagi ini kan dalam usia yang sudah lanjut nih ya, teman-teman ASN yang sudah pensiun. Ini seperti apa Bu Diah? Baik, jadi kami di BKD pastinya untuk orang-orang yang akan pensiun itu biasanya kita jauh-jauh hari udah tahu. Bahkan kita udah bisa hitung dari berapa tahun sebelumnya ya. Dalam artian untuk proses pensiun teman-teman ASN insya Allah tidak ada kendala dan kita bisa persiapkan memang sejauh hari sehingga
kita upayakan sebelum dia pensiun nggak sampai ada jeda untuk dia tidak ada bergaji, langsung dapat langsung pensiunnya. Namun ada beberapa kemarin kendala waktu saat CPNS yang banyak sekali sama COVID ya. Paling banter terlambatnya sebulan atau 2 bulan itu ya. Nah, itu pun mereka sudah sangat ini. Cuma yang saya agak senang, saya ngikutin tadi Pak Asep, Pak Fani menyampaikan itu, kita bahagia sekali ya. Selama ini orang berurusan dengan Taspen saat akan pensiun saja. Namun ternyata tawaran itu banyak sekali. Nah, ini yang menjadi apresiasi ya. Bahwasanya Taspen ini berinovasinya banyak, terobosannya banyak ya. Termasuk kalau nggak salah saya lihat ada simpan pinjam. Jadi kalau selama ini, ya selama ini kita paling itu saja yang pastinya yang harus kami selaku sebagai tusinya mengurusi kepegawaian untuk bisa menyampaikan kepada teman-teman, tidak hanya saat menjelang pensiun itu di Taspen tuh banyak program-program bagus gitu ya. Yang bisa dimanfaatkan sebenarnya. Dan hari ini kita lebih mengenal lebih dekat lagi seperti itu ya. Ibu, untuk kaitannya tadi dengan administrasi dan sebagainya, ini semua bagian kepegawaian yang mengurusi atau kemudian harus ada baik dari ASN-nya sendiri yang kemudian proaktif untuk menyampaikan berkas-berkas tertentu atau seperti apa, Bu Dia? Jadi pensiun otomatis biasanya dari berkas yang ada dengan kami biasanya kalau memang sudah cukup ya sudah kami lanjuti. Kalau misalnya tidak, paling kita hubungi untuk melengkapi mereka, tapi tidak terlalu banyak repot. Itu pun kita hubungi kalau mereka memang ada hal-hal yang mesti dilengkapi. Kemudian kita sampaikan ke BKN, perteknya keluar. Kemudian kita berproses di keuangan untuk SKPP, untuk menerbitkan SKPP. Yang jadi soal itu biasanya ya, saat ini penyakit itu kan menyerang tidak usia tua. Benar. Ya, jadi ada beberapa yang kami hadapi itu tidak bisa bekerja lagi. Tidak bisa ya. bekerja lagi. Sampai saya paksakan misalnya ini ya, dia ada kecelakaan sehingga menyebabkan matanya buta. Betul. Gitu ya. Terus kita suruh ke kantor, tetap harus ke kantor. Apapun itu kita carikan pekerjaannya. Kalau dulu tuh misalnya angkat telepon kah atau sekedar pokoknya ini terjadi. Mau pensiun, dia belum memenuhi angka. Kalau dia harus melakukan pensiun dini, itu minimal usia 50 tahun. Minimal usia 50 tahun. Iya, dan masa kerja 20 tahun. Nah, kadang-kadang untuk mencapai itu kita juga ada tenggang 1 tahun pertama untuk bisa surat sakit begitu ya. Tapi batasnya cuma paling maksimal 5 tahun. Dia mau nggak mau dia harus pensiun. Itu paling yang kadang-kadang kita juga miris ya melihatnya. Kalau di bawah itu nggak dapat. Ya, nggak dapat hak pensiun. Jadi pensiun. Nanti ada pengembalian iuran dari Taspen untuk pengembalian iuran pensiunnya. Iya, termasuk yang PTDH itu juga juga menjadi ini, tapi dia tetap mendapatkan THT, tunjangan hari tua dia. Jadi kalau PTDH itu kan dia tidak pensiun tidak dengan hormat. Jadi dia tidak punya hak pensiun. Namun THT masih ada. Jadi kadang-kadang dengan proses pengembalian tadi. Iya, jadi teman-teman dari Taspen itu proaktif, bahkan Bu, ini loh ada sekian orang gitu ya. Di mana ini orangnya? Jadi saya terus apa nih, sekian orang yang tidak aktif atau seperti yang diberhentikan tidak dengan hormat. Jadi kita cari itu ini loh Bapak masih punya hak pensiun itu. Nah, Vali Fandi itu sebetulnya kita kan terus membahagiakan, mensejahterakan gitu ya. Jadi program-program baru dari Taspen itu sebetulnya tidak lain tidak bukan untuk bisa membantu para ASN saat dia pensiun, masih ada kebahagiaan di situ ya. Yang seperti Pak Asep katakan tadi, itu sebetulnya uang kita sendiri, kita tabung. Iya, nanti jadi kita jadi pas waktu pensiun dia dapat lebih gitu kira-kira. Oke, jadi memang
ada kasus-kasus di lapangan yang kemudian tadi mau tidak mau dihadapi begitu ya. Namun tadi sudah diberikan solusinya juga begitu ya. Kita boleh ulas sedikit Pak untuk kondisi-kondisi yang disampaikan oleh Bu Diah tadi yang terpaksa kemudian harus pensiun karena kondisi tertentu dan belum mencapai usia minimum ya. Oke. Tapi sebelum dijawab saya harus memotong pembicaraan kita dulu. Kita akan jeda dulu sejenak. Nanti pemirsa kami akan juga ajak Anda kembali berinteraksi bersama kami di line phone. Kita akan jeda dulu untuk beberapa informasi berikut ini. Tetap bersama kami dalam Dialog Publik TVRI Bengkulu. Sudah tahu dong soal virus corona yang saat ini lagi heboh sejagat. Virus corona atau yang dikenal juga dengan novel coronavirus adalah virus baru penyebab penyakit saluran pernafasan. Virus ini masih satu keluarga dengan virus penyebab SARS dan juga MERS yang sangat disayangkan sampai saat ini belum tersedia vaksinnya. Jadi, kita perlu waspadai gejala klinisnya. Gejala klinis virus corona diantaranya adalah demam, batuk, gangguan pernafasan, sakit tenggorokan, letih, dan juga lesu. Mudah, lakukan 3 langkah cegah. 1. Tutup mulut saat bersin atau batuk, kalau perlu menggunakan masker ya. 2. Cuci tangan hingga bersih menggunakan sabun atau menggunakan cairan antiseptik. 3. Jaga kesehatan dengan perbanyak mengkonsumsi buah dan sayur, serta hindari mengkonsumsi daging setengah matang dan rutin berolahraga. Benar, yuk lakukan 3 langkah cegah agar kita terhindar dari resiko terkena virus corona. Tutup, cuci, jaga. Masih bergabung bersama kami dalam Dialog Publik TVRI Bengkulu. Pemirsa, kita masih bersama dengan 3 narasumber kami membahas tentang hak ASN saat pensiun. Line phone kami buka kembali di 0736 21541, 0736 21541. Mumpung sekarang ada narasumber yang pasnya untuk bertanya ya tentang hak-hak ASN pada saat pensiun, pun juga bersama dengan Ibu Diah dari Kepegawaian Provinsi Bengkulu. Saya sebelum jeda tadi bertanya dengan Pak Fani terkait kondisi yang diutarakan oleh Bu Diah tadi tentang ASN yang mungkin terpaksa pensiun atau berhenti karena kondisi sakit kondisi kecelakaan, namun belum memenuhi syarat pensiunnya. Pun juga tadi sempat disinggung terkait pemberhentian tidak hormat. Nah, mungkin kita bisa detailkan di sini tentang hak-haknya sehingga pihak-pihak terkait ini memahami dengan persis begitu. Pak Fani, silakan. Ya, jadi gini Mbak Elvi, mungkin apa yang disampaikan dengan Bu Diah tadi memang ada beberapa kasus yang peserta kami ini yang aktif mengalami kecelakaan kemudian sampai istilahnya dikatakan berhenti dari masa dinasnya gitu ya. Kemudian ada juga yang PTDH istilahnya pemberhentian tidak dengan hormat karena mungkin ada beberapa kasus yang harus dijalankan oleh si yang bersangkutan.
Nah, ini memang kalau dari sisi Taspen ada beberapa pengembalian iuran. Contohnya seperti tadi yang misalkan PTDH, ada yang diberhentikan dengan hormat, mereka dengan hak pensiun juga ada. Ada juga beberapa yang tidak dengan hak pensiun seperti dengan syarat tadi yang disampaikan Bu Diah adalah minimal itu adalah masa kerjanya 20 tahun. Ada yang kalau misalkan dia masa kerjanya tidak kurang dari 20 tahun, maka dia tidak bisa mendapatkan hak pensiun. Makanya kami tetap mengembalikan iuran tabungan hari tuanya kepada yang bersangkutan. Dikembalikan. Oke. Nanti kita detailkan lagi. Kita terima dulu di line telepon. Sudah ada yang bergabung. Halo, selamat sore. Selamat sore. Ya, dengan Bapak siapa di mana, Pak? Pak Andre lagi nih. Oh, Pak Andre lagi. Pak Andre suaranya kecil sekali, Pak Andre. Dengan Pak Andre lagi di Pematang Kuda. Silakan. Ini Pak, informasi. Khusus untuk pensiunan janda atau duda yang nikah lagi namun memiliki anak pensiun yang apa, sah. Bapak? Mohon maaf. Gini, mau tanya lagi. Khusus untuk pensiunan janda atau duda yang menikah lagi namun masih memiliki anak yang sah atau yang disahkan menurut undang-undang, itu gimana haknya nanti, Bapak? Mohon informasinya. Makasih. Oke, terima kasih. Pak Andre, baik. Ini mau dijawab yang ini langsung atau kita sambung dulu yang tadi? Cukup yang tadi, Pak? Mungkin kita lanjut dulu tadi yang tadi, nanti baru kita jawab Pak Andre. Boleh, ya. Pak Andre ditahan dulu ya untuk jawabannya. Ya. Boleh kita lanjut lagi. Jadi untuk yang berkaitan dengan masa kerja yang sakit tadi, itu memang yang karena kondisi tertentu yang harus berhenti, jadi memang ada memang kalau dia ada batasannya juga, kalau misalkan minimal lebih dari 4 tahun tetap dia mendapatkan hak pensiunnya, begitu Pak Asep ya. Jadi kalau memang misalkan dia memang kondisi sakit, memang tidak bisa melanjutkan pekerjaannya atau melakukan kegiatan dinasnya, selama dia masa kerjanya lebih dari 4 tahun masih tetap mendapatkan hak pensiun. Kecuali kondisi kasus seperti yang tadi PTDH tadi, mungkin kita tetap masih menunggu putusan pengadilan. Setelah putusan pengadilan sudah keluar, apakah memang yang bersangkutan tetap mendapatkan hak pensiun atau tidak mendapatkan hak pensiun. Kalau memang tidak mendapatkan hak pensiun, kami akan kembalikan tetap iuran pensiunnya ya, pengembalian iuran pensiunnya, terus termasuk juga tabungan hari tuanya. Oke. Saya ke Pak Asep, mungkin tahapan teknisnya seperti apa nih untuk beberapa kasus yang dijelaskan oleh Pak Fani tadi barusan. Karena memang sebenarnya hal-hal seperti itu pasti akan sangat sering terjadi ya, bukan sangat sering, bahkan artinya tidak selalu normal lah untuk kasus-kasus seperti itu. Apalagi mungkin kita tahu ketika ada surat edaran Menpan RB yang terkait dengan PTDH tahun lalu ya Bu ya, tahun lalu itu akhirnya seluruh Indonesia banyak yang melakukan proses PTDH. Nah, tadi untuk yang PTDH itu sendiri tentunya ada tahapan-tahapannya. Pada saat yang bersangkutan tersandung kasus kan tidak langsung inkrah ya, ada banding dan lain sebagainya. Nah, pada saat proses sebelum inkrah inilah yang mungkin akan bisa menjadi pertimbangan bagi pemerintah daerah dalam memberikan gaji kepada PNS tersebut. Apakah itu dengan istilah skorsing biasanya, misalnya dengan pemotongan 50% sambil menunggu inkrah ataupun 75%. Nah, itu terkait dengan PTDH, dan ketika yang bersangkutan ternyata inkrah dan dinyatakan bersalah atas putusan pengadilan, maka dari situlah dasar dari pemerintah daerah, khususnya PPK, pejabat pembina kepegawaian, dalam hal ini kepala daerah, itu melakukan atau menerbitkan SK pemberhentian tidak dengan hormat. Nah, seperti itu. Tentunya meskipun yang bersangkutan masuk batas usia pensiun, tapi ketika PTDH itu atau inkrah itu sudah muncul, maka pensiunnya gugur, Mbak. Pensiunnya gugur. Jadi tidak diberikan hak pensiun, melainkan yang diberikan adalah PTDH. Dan kami akan bayarkan hak tabungan hari tua dan pengembalian iuran pensiun. Nah, kemudian untuk tadi kasus ketika sakit seperti itu, ketika misalnya uzur sakitnya itu adalah uzur karena dinas, dan itu sudah atas pemeriksaan dokter yang ditunjuk oleh pemerintah, itu bisa ditetapkan untuk mendapatkan hak pensiun dengan masa kerja minimal 4 tahun. Meskipun hanya masa kerja minimal 4 tahun.
tapi kan uzur karena dinas. Betul. Ya. Beda lagi kalau misalnya uzur karena sendiri ya, karena bawaan dan lain sebagainya, itu beda lagi. Karena kan nanti otomatis dokter okupasi yang ditunjuk oleh pemerintah pun kan akan melihat secara objektif untuk penetapan apakah ini benar-benar uzur karena dinas ataupun tidak. Dikorelasikan antara pekerjaan dia sehari-hari atau dengan keseharian aktivitas pekerjaannya, seperti itu. Berarti di luar itu belum memasuki masa pensiun, pengembalian ya untuk tabungan tabungan hari tuanya. Bahkan tadi yang seperti Ibu Dia sampaikan juga, kami sering ketika ada yang belum melakukan klaim tapi di data kami ini udah nggak ada iurannya lagi, kami sering konfirmasi ke setiap pemerintah daerah supaya untuk memastikan status kepegawaiannya ini apakah berhenti, apakah meninggal, ataukah pensiun. Karena untuk mengetahui status itu ya 3 itu tadi, pensiun, meninggal ataupun keluar. Seperti itu. Oke, baik. Cukup jelas Pak ya. Baik, Pak Andre tadi terkait hak yang diperoleh janda, pensiun janda gitu, yang kemudian menikah lagi, punya anak gitu ya. Ini seperti apa haknya? Nah, mungkin sedikit saya sebelum sampai pertanyaan Pak Andre tadi, memang khususnya pensiun janda duda yang menikah kembali ini kan cukup banyak. Artinya biasanya kami sering menemukan beberapa indikasi yang kadang kami harus konfirmasi kepada pihak instansi apakah memang benar yang bersangkutan ini sudah menikah kembali atau belum gitu. Karena masih banyak yang mereka ini tidak lapor ke Taspen. Jadi kalau mereka menikah kembali, kalau untuk pensiun duda itu begitu dilapor ke Taspen maka dia harus stop. Tapi memang kalau memang masih punya anak yang ditanggung dan usianya masih belum 25 tahun, masih sekolah, belum bekerja, maka dia masih mendapatkan hak pensiun yatimnya. Begitupun juga pensiun janda. Tapi kalau pensiun janda berbeda dengan pensiun duda. Kalau pensiun janda, begitu dia ternyata menikah, kemudian suaminya nih meninggal, maka pada saat dia menikah kan di-stop gaji pensiunnya. Begitu setelah dia menikah, kemudian suaminya meninggal. Nah, suaminya meninggal, maka dibayarkan lagi pensiun jandanya. Suami keduanya tadi ya? Atas meninggal suami yang kedua. Ya? Kalau pensiun duda enggak, begitu dia menikah, kami langsung stop selamanya. Jadi tidak bisa lagi dibayarkan kembali kepada pensiun duda. Nah, kalau pensiun janda berbeda, mau berapa kali dia menikah, dia tetap istilahnya suaminya meninggal, kemudian menikah lagi, kami stop lagi, suaminya meninggal, maka kami bayarkan lagi dan seterusnya gitu. Kalau pensiun duda, pensiun janda. Namun ya itu tadi, kalau untuk pensiun yatim piatu itu tetap dia mendapatkan hak. Yang penting syaratnya adalah apabila yang putra-putrinya itu masih bersekolah, usianya belum mencapai 25 tahun, belum menikah, maka dia masih berhak mendapatkan pensiun yatim. Baik, itu jelas untuk Pak Andre, mudah-mudahan tidak dalam kondisi itu ya. Tidak dalam kondisi itu, betul. Baik, kita akan jeda lagi, masih ada satu segmen lagi. Saya nanti ingin ke Ibu Dia, barangkali tadi kan ada beberapa kasus nih, banyak yang nggak lapor, kemudian ada hal-hal yang kemudian mungkin ya karena mungkin tidak mencari informasi lebih lanjut sehingga kemudian terkendala terkait hak-hak pensiunnya sendiri. Nanti saya akan tanya ke Ibu Dia, nanti juga direspon oleh kedua narasumber kami yang lainnya, Pak Fani dan juga Pak Sil. Namun kita akan jeda sejenak untuk beberapa informasi berikut ini. Tetap bersama kami dalam Dialog Publik TVRI Bengkulu. Lakukan 6M untuk melindungi diri kita, keluarga kita dari penyebaran COVID-19. M pertama, menggunakan salam syar'i. M kedua, menggunakan masker. M ketiga, mencuci tangan dengan sabun. M keempat, menjaga jarak. Kelima, menggunakan hand sanitizer. M keenam, mandi jika pulang dari aktivitas di luar rumah.
dari 4 gendang besar di dunia. Gendang besar tanpa resonator. Alat musik, tradisi, dan kreasi. Bicara alat musik Bengkulu, bicara dol, tradisi, kearifan, bicara dol, bicara Bengkulu. Masih bergabung bersama kami dalam dialog publik TVRI Bengkulu, masih seputar masih seputar tentang hak ASN saat pensiun Landphone. Kami masih buka kembali untuk satu penelpon lagi saja karena tinggal beberapa menit lagi hingga pukul 18 waktu Indonesia Barat. Baik, 0736215541. Nah, oke. Sudah dikasih kesempatan langsung deh. Baik, kita terima dulu. Halo, selamat sore. Selamat sore. Iya, dengan Bapak siapa di mana, Pak? Faisal di Bentiring. Pak Faisal di Bentiring, Pak ya. Silakan, Pak. Ya. Kalau kita pengurusan THT itu kalau kita pensiun kita ngurus sendiri apa langsung otomatis keluar. Terus yang kedua, saya pernah lihat ini kartu peserta Taspen di daerah lain itu seperti sebesar KTP. Yang saya punya masih yang lebar dulu waktu yang nomornya sudah nggak kelihatan lagi. Apa besok kalau pensiun itu masih bisa diurus? Dulu diangkat tahun berapa, Pak? Tahun 83. 83, hampir seumur saya tuh, Pak. Iya. Baik, itu aja, Pak? Ya. Pak Faisal ya? Ya, terima kasih. Terima kasih Pak Faisal di Bentiring. Oke. Kita ke Budia barangkali, Bu ya. Pengurusan lebih awal mungkin di BKD seperti apa nih? Baru kemudian kita ke Taspen. Ya, jadi biasanya kalau misalnya memang sudah mendekati pensiun, kita hubungi apabila tadi yang saya katakan ada beberapa berkas yang harus dipenuhi. Namun kalau memang tidak, kita biasanya langsung memproses itu. Jadi menyampaikan ke BKN supaya keluar persetujuan teknisnya. Setelah itu berproses di BPKD dan selanjutnya di Taspen. Kalau kita katakan bahwa itu untuk pelayanan prima kita sampai kepada biasanya kalau memang memungkinkan kita sampaikan sampai ke rumah yang bersangkutan. Oke. Jadi yang pertama kali harus dilakukan nih apa si calon si peserta ini? Yang pertama datang ke siapa? Ngapain gitu? Jadi biasanya sudah ada komunikasi hampir pensiun itu kan udah jelas kan. Misal per tanggal 1 Februari dia pensiun. Udah tahu ya. Ya, di awal Januari kita udah mulai ini bahkan kan usulan untuk MPP itu kan 6 bulan sebelumnya. Iya, 6 bulan sebelumnya. Jadi sudah berproses itu 6 bulan sebelumnya dan itu semua ada di BKD. Pada saat semua berkas lengkap, kita sampaikan ke BKN bahwa per tanggal itu yang bersangkutan pensiun. Setelah partai keluar, baru kita serahkan ke BPKD untuk dikeluarkan SKPP-nya. SKPP-nya. Setelah itu lengkap, ya udah tinggal dia memperoleh THT, kemudian langsung bulan berikutnya dia memperoleh uang pensiun melalui Taspen. Oke. Apa yang mungkin perlu dilakukan lagi terkait langsung ke Taspen ini seperti apa, Pak? Kalau terkait dengan Taspen ini seperti tadi sampaikan Bu Diah bahwa pada saat BKN mengeluarkan pertimbangan teknis, maka kami tidak perlu menunggu SKPP dulu. Kalau dulu kan masih menunggu SKPP, baru kami bayarkan hak pensiunnya atau tabungan hari tuanya. Kalau sekarang sudah tidak lagi. Jadi begitu pertimbangan teknis kami sudah
bisa kami dapat tembusan dari aplikasi yang ada di BKN, SAPK namanya. Nah, itu kami langsung bayarkan tabungan hari tuanya, langsung masuk ke rekening yang bersangkutan. Seperti mungkin tadi yang ditanyakan oleh Pak Faisal, itu tidak perlu repot harus datang ke Taspen, cukup lapor saja ke instansi bahwa saya mau pensiun nih bulan berikutnya atau 2 bulan atau 3 bulan berikutnya. Maka begitu sudah nanti diusulkan dari pihak BKD kepada BKN, begitu pertimbangan teknis kami sudah terima di dalam aplikasi, setiap bulan, setiap hari kan kami monitor. Oh, ini sudah ada yang masuk, maka pada saat itu juga kami bisa langsung proses pembayaran THT-nya, tabungan hari tuanya, tidak perlu menunggu SKPP atau surat keterangan penggantian pembayaran tidak dari perlu pengurusan BPKD. rekening baru dan sebagainya. Ya, jadi nggak perlu repot. Jadi seluruh peserta kami yang memasuki batas usia pensiun, mungkin sekarang nggak perlu lagi repot-repot mengurus ke Taspen, datang ke Taspen, cukup lapor ke BKD. Nanti kami berkoordinasi dengan BKD, kami juga sudah bersinergi dengan BKD. Nanti secara otomatis, maka begitu, itulah yang namanya disebut dengan layanan klaim otomatis. Jadi sebelum yang bersangkutan itu pensiun, maka dia sudah bisa menikmati tabungan hari tuanya yang dia simpan. Dan pada saat dia pensiun di tanggal 1, begitu SKPP sudah terbit, tanggal 1 pun sudah bisa kami bayarkan hak pensiun gaji per bulannya langsung di rekening yang bersangkutan. Baik, mekanismenya sudah secara otomatis. Iya, secara otomatis. Apalagi dengan Ibu Dia ini di BKD Provinsi sudah sangat proaktif sekali untuk pemberkasan klaimnya. Jadi sangat terbantu sekali untuk pemberkasan hak pensiun ataupun hak THT-nya. Oke. Gitu. Seperti itu ya Pak Faisal, mungkin barangkali sudah mulai mendekati, ini sudah siap-siap, sudah diberikan kenyamanan. Ya, mungkin untuk kartu tadi sedikit nambahkan. Oh iya, boleh silakan. Ya, jadi, untuk yang kartu sendiri sebenarnya Pak Faisal, kami sudah mengirimkan ke instansi, ke Satker masing-masing untuk pendistribusian kartu peserta Taspen yang seperti yang seperti KTP sebesar ATM seperti itu. Namun apabila memang Pak Faisal belum mendapatkan kartu peserta Taspen yang seperti itu dari bagian kepegawaiannya, mungkin bisa dikonfirmasikan ke kami saja Pak. Nanti kami cetakan ulang dan nanti Bapak bisa langsung terima untuk KPT tersebut. Oke, begitu. Mungkin sedikit menambahkan Mbak Elsie terkait dengan KPT tadi. Mungkin nanti dari Biro Kepegawaian yang ada di mungkin di lingkungan instansi masing-masing itu bisa yang masih mempunyai KPT yang besar, yang zaman dulu itu masih kartu kuning itu istilahnya. Nah itu betul. Nah itu nanti bisa dikoordinasikan dengan bagian kepegawaian dan ini gratis, artinya kami siap mencetakkan berapapun yang diminta oleh instansi. Jadi apabila teman-teman masih memiliki kartu yang besar, cukup lapor ke bagian kepegawaian, nanti kemudian di kolektif secara bersama gitu ya, maksudnya di kolektif siapa saja yang belum memiliki atau yang hilang bahkan tidak hanya yang sudah memiliki dulu yang besar, tapi kalau misalkan sudah terima tapi hilang, itu pun juga bisa disampaikan ke kami supaya kami bisa langsung cetak secara menyeluruh per satu instansi, langsung kami serahkan ke instansinya, ke Biro Kepegawaiannya. Dari kepegawaian masing-masing instansi secara kolektif barangkali memudahkan, jadi nggak satu gitu kan ya, permintaan penggantian kartunya itu sendiri. Oke. Ini kan waktunya singkat sekali, tadi saya mau tanya tentang masalah pemanfaatan program-program yang belum secara ada beberapa yang belum secara aktif, namun mungkin nanti kita sesi berikutnya kalau ada waktu lagi nanti kita ngobrol lagi. Terakhir barangkali ke Bu Dia, apa yang ingin diinformasikan untuk menegaskan kepada teman-teman ASN bahkan calon yang akan memasuki purna tugasnya, Bu Dia, terkait hak pensiun ini, silakan. Baik, terkait teman-teman ya yang akan pensiun, mungkin saat ini ya Taspen itu banyak sekali layanan atau program-programnya yang bagus, tidak hanya untuk bisa kita nikmati saat pensiun, namun mulai saat ini pun bisa kita memulainya, seperti top up, kemudian layanan untuk perumahan juga masih ada. Jadi banyak sekali. Mungkin kalau misalnya berkesempatan
bisa nanti kita adakan satu acara biasa ada ini karena COVID ya. Mendatangkan biasanya kami kalau menjelang purna tugas itu teman-teman kita undang, terus kita bersama dengan Taspen, Bank Mantap untuk menyampaikan program-program yang baik untuk kita para calon pensiun ini. Tetap semangat karena memang yang utama adalah pensiun untuk ASN ya. Kebahagiaannya adalah bisa pensiun dengan sehat dan selamat. Sehat dan selamat. Ya. Oke. Baik, terima kasih Bu Dia. Mewakili Taspen ke Pak Fani, barangkali silakan Pak. Ya. Mungkin bagi para peserta kami, seluruh peserta aktif, PNS aktif yang ada di seprovinsi Bengkulu, kami juga mengharapkan bahwa seluruh PNS aktif kami bisa menikmati layanan Taspen yang ada. Jadi kami disampaikan tadi oleh Bu Dia bahwa kami sangat banyak sekali programnya yang bisa dinikmati oleh para peserta kami sebelum mereka memasuki masa pensiun. Bahkan seperti yang disampaikan Bu Dia tadi bahwa kami juga sebenarnya punya program wirausaha untuk ASN. Jadi tidak hanya bagaimana mereka setelah pensiun. Jadi setelah pensiun mereka tetap bisa berkarya, bisa tetap terus berkarya, bisa tetap terus beraktivitas. Tidak hanya pada saat mau pensiun saya bagaimana ya gitu. Karena kami juga mempunyai program wirausaha ASN namanya. Jadi sebelum yang bersangkutan itu pensiun, mereka sudah bisa memiliki usaha dulu di depannya. Setelah pensiun, persiapan mereka sudah bisa. Nah, ini program ini yang sebenarnya banyak sekali yang bisa dinikmati oleh peserta kami. Dan kami harapkan kalau Bapak Ibu, seluruh peserta kami yang ingin mengetahui informasi tentang ketaspenan, boleh datang langsung ke Taspen atau melalui telepon ke kantor Taspen cabang Bengkulu. Ya. Baik, terima kasih Bu Dia, terima kasih Pak Fani dan juga terima kasih Pak Asep atas informasi yang begitu bermanfaat khususnya bagi teman-teman ASN dan calon ASN yang akan kemudian memasuki program tugasnya. Semoga dapat menerima hak-haknya dengan baik dan memanfaatkan program-program yang sudah diberikan oleh teman-teman dari Taspen sendiri. Baik, saya Sinopor itu mewakili kerabat kerja bertugas mohon pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Pak, Bu. Maaf kalau ada salah-salahnya.